Baiklah anak-anak, untuk pertemuan kali ini Bapak akan membahas materi baru, yaitu koordinat kartesius ya. Koordinat kartesius. Di sini Bapak akan menyajikan suatu denah kegiatan kepramukaan yang digambarkan dalam kertas berpeta. Di mana kertas berpeta tersebut ada dua garis bilangan. Dua garis bilangan yang digambarkan secara mendatar atau horizontal, dan garis bilangan yang digambarkan secara vertikal atau tegak. Garis bilangan yang digambarkan secara mendatar ini itu kita namakan dengan sumbu X. Nah, kita tulis saja ya. Kita namakan dengan sumbu X. Nah, ini sumbu X. Saya tulis X. Sedangkan garis bilangan yang tegak ini saya tuliskan, ini dinamakan sumbu Y ya. Ini dinamakan sumbu Y untuk melengkapi gambar tersebut ya. Nah, sekarang selanjutnya sekali lagi kita ulangi, yang mendatar ini dinamakan sumbu X, yang vertikal atau tegak ya, ini kita namakan dengan sumbu Y. Nah, semua tempat-tempat yang ada di perkemahan tersebut digambarkan dalam kertas berpeta ini, yang di dalamnya sebagai patokan atau acuannya itu adalah sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X dan sumbu Y ini berpotongan di suatu titik di tengah ini. Oleh panitia ditempatkan perpotongan dua sumbu itu, ini dinamakan pos utama. Nah, kaitannya apa dengan koordinat kartesius? Sekarang perhatikan. Coba perhatikan semua tempat yang ada yang digambarkan tersebut ya. Seandainya kita hitung dari pos utama atau posisinya semua tempat, kita hitung dari pos utama. Mulai dari perumahan, ini contohnya kita mulai dari perumahan, itu akan kita dapat dari pos utama ini untuk menuju ke perumahan akan kita dapat berapa langkah ke kanan? 6 langkah ke kanan. Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk menuju ke perumahan berarti kita harus melakukan 6 langkah ke kanan atau 6 satuan ke kanan, kemudian dilanjutkan dengan 5 langkah ke atas atau 5 satuan ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini muncul dua bilangan, yaitu bilangan 6 yang merupakan jarak perumahan terhadap sumbu Y. Kita hitung tadi ini 6 ke kanan. Dan akan muncul bilangan 5. 5 ini menunjukkan berapa langkah, berapa jaraknya perumahan ini terhadap sumbu X. Nah, dihitung terhadap sumbu X ini jaraknya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga dapat dituliskan 6,5 dalam kurung 6,5. Ini loh yang disebut dengan koordinat. Itu ya. Coba kita beralih ke pemakaman. Pemakaman letaknya di mana toh? Untuk menunjukkan negatif dan positifnya, coba perhatikan. Kalau jalannya ke kanan berarti positif nilainya. Kalau jalannya ke kiri nilainya berarti negatif. Kalau jalannya ke atas nilainya positif. Kalau jalannya ke bawah nilainya negatif.
semua itu dihitung atau acuannya adalah pos utama. Kanan positif, kiri negatif, ke atas positif, ke bawah negatif. Itu untuk menentukan nanti nilai bilangan yang ada di koordinat kartesius. Nah, sekarang pemakaman. Perhatikan pemakaman. Titik koordinat pemakaman ini berapa, koma berapa. Kita hitung dari pos utama ya. Dari pos utama, kita melangkah kemana untuk menuju ke pemakaman? Kita melangkah ke kiri, berarti bernilai negatif. Nah, berapa langkah? Berapa satuan kita ke kirinya? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti negatif 5. Terus berapa langkah ke atas atau ke bawahnya? Karena pemakaman berada di bawah, maka ke bawah 2 langkah. 1, 2. Sehingga pemakaman ini mempunyai titik koordinat negatif 5, negatif 2. Negatif 5, negatif 2. Tertuliskan dalam suatu titik koordinat. Negatif 8,5 itu maksudnya apa? Posisinya hutan. Negatif 8 berarti posisinya hutan dari pos utama. Hutan mana hutan? Ini hutan. Posisinya hutan dari pos utama itu negatif 5, negatif 8,5. Oh, berarti 8 satuan ke kiri, 5 satuan ke atas karena positif. Kita cek saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Negatif 8 karena ke kiri. Ke atasnya 1, 2, 3, 4, 5. 5. Positif 5 karena ke atas. Gitu ya. Nah, sekarang yang pos 1. 1 mana ini pos 1? Ini pos 1. Pos 1. Di situ tertulis koordinat berapa? Pos 1 2,5. Nah, ini kita harus mampu menerjemahkan ya, dari beberapa contoh tadi. Seharusnya kamu sudah bisa mengambil kesimpulan 2,5. Oh, berarti 2 dari pos utama 2 langkah ke kanan, 5 langkah ke atas. 2 langkah ke kanan, 1 ke atasnya, 2, 3, 4, 5. Jadi ya, 5 langkah ke atas. Sehingga pos ini menempati koordinat 2,5. Gitu anak-anak. Oke, sebelum kita lanjutkan, saya mohon kalian memberikan like. Kemudian kalau memang bisa di-share ke teman-teman berkenaan dengan materi ini, kemudian di-subscribe. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang pembahasan selanjutnya adalah posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ini berarti kita sudah menuju ke titik-titik ya, tidak dinah lagi ya, tidak dinah lagi, menuju ke titik-titik. Titik A tempatnya di sini, titik B, titik C, dan seterusnya. Ada titik G, ada titik A. Nah, sekarang perhatikan hubungan antara koordinat, titik koordinat, ya, hubungan antara titik koordinat kita hubungkan dengan posisi titik terhadap sumbu X. Nah, perhatikan titik A. Titik A itu berjarak 3 satuan dari sumbu Y. Dari sumbu Y kan ini loh. Nah, berjarak 3 satuan. 1, 2, 3. 3 langkah ke kanan. Kalau dihitung dari pos tadi ya 0. Ini berarti yang tengah ini adalah 0,0. Koordinat 0,0.
titik koordinatnya ini adalah 0,0. Kalau titik A berarti, kalau mengacu yang pertama tadi berarti 1, 2, 3. 3 ini adalah menunjukkan 3 satuan jarak titik A itu berjarak 3 satuan dari sumbu Y. Nah, ini terbukti jaraknya berapa toh dari sumbu Y menuju ke A? Dari jaraknya A dari sumbu Y itu adalah 1, 2, 3. Nah, sekarang jaraknya titik A terhadap sumbu X. Nah, sumbu X itu yang ini. Sumbu X. Jaraknya berapa toh? Kita hitung saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 6. Maka di sini ditulis titik A berjarak 3 satuan dari sumbu Y dan berjarak 6 satuan dari sumbu X. Nah, kalau tadi yang berarti koordinatnya apa koordinat? Koordinatnya ini apa? Koordinatnya A. Koordinatnya A 1, 2, 3 ke kanan positif. 1, 2, 3, 4, 5, 6 positif. Berarti 3,6. 3,6 itu artinya 3 menunjukkan jarak titik A terhadap sumbu Y, 6 menunjukkan jarak titik A terhadap sumbu X. Nah, sekarang yang kita ambil di sini D. Ya, D. Coba kita tentukan koordinat titik D. Dari titik 0,0 berjalan ke kanan, ke kiri, ke atas, atau ke bawah. Tadi ya, kalau ke kanan positif, ke kiri negatif, ke atas positif, ke bawah negatif. Kita tentukan dulu bilangan absisnya, baru ordinatnya. Titik D. Kita hitung ya, berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena berjalan ke kiri berarti negatif 0. 1, 2, 3, 4, 5. Karena berjalan ke atas berarti positif 5. Sehingga koordinat titik D itu adalah negatif 6, 5. Negatif 6, 5. Negatif 6 ya, negatif 6-nya itu menunjukkan jarak titik D terhadap sumbu Y. Titik D terhadap sumbu Y itu ada 6 langkah. Jaraknya ini 6 langkah. Sedangkan 5 itu menunjukkan jarak titik D terhadap sumbu E. Sehingga di sini bisa dituliskan titik D berjarak 6 satuan dari sumbu Y dan berjarak 5 satuan dari sumbu X. Ini menunjukkan jarak, berarti nilainya positif. Tapi kalau tadi disuruh menyebutkan dalam bentuk titik koordinat, dalam bentuk koordinat, maka kita harus mengacu bergerak ke kanan positif, ke kiri negatif, ke atas positif, ke bawah negatif. Gitu anak-anak. Saya lanjut. Nah, sekarang kita menala. Ini ada beberapa koordinat. Ada beberapa koordinat dari suatu titik. Koordinat dari suatu titik. Nah, sekarang perhatikan. A. Koordinat titiknya adalah 2,6. Kenapa kok 2,6? Karena dari titik 0 ke kanan 2 positif, ke atas 6 positif, berarti 2,6. Nah, pertanyaannya, jarak ke sumbu X-nya berapa satuan? Jarak ke sumbu Y-nya berapa satuan? Jarak ke sumbu X-nya, sumbu X itu ini. Sumbu X itu ini, sumbu X. Berarti 1, 2, 3,
4, 5, 6. Nah, sedangkan jarak terhadap sumbu Y-nya, sumbu Y itu ini 1, 2. Gitu ya. Sehingga di sini ditulis jarak ke sumbu X 6 satuan, jarak ke sumbu Y 2 satuan. Koordinatnya 2,6. Nah, perhatikan koordinat titiknya 2,6. 2 itu menunjukkan jarak ke sumbu Y sebanyak 2 satuan. 6 itu menunjukkan jarak ke sumbu X sebanyak 6 satuan. Gitu ya. Nah, sekarang perhatikan yang 4. D. Kita ambil D. Ini D ya. Di sini ya, D ya. Ini apakah benar koordinatnya negatif 5,6? Perhatikan. 1, 2, 3, 4, 5. Ke kiri negatif 5. Ke atasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6,6. Negatif 5,6. Nah, negatif 5,6. Nah, jaraknya ke sumbu X berapa titik D ini? Sumbu X itu ini. Maka ditulis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ditulis 6. Ya, ini ditulis 6. 6 satuan. Dengan jarak terhadap sumbu Y. Jarak terhadap sumbu Y. Sumbu Y itu ini. Berapa jaraknya? 1, 2, 3, 4, 5. Ditulis 5 satuan. Ditulis 5 satuan. Ingat, kalau jarak itu tidak usah dituliskan dalam bentuk negatif. Tapi kalau koordinat, koordinat ini dituliskan sesuai dengan gerakan dari mulai pos utama tadi 0,0 ke kanan positif, ke kiri negatif, ke atas positif, ke bawah negatif. Oke anak-anak, silahkan tabel ini kamu tugasnya yaitu merangkum ya, merangkum. Setelah kamu merangkum, kemudian khusus yang tabel ini kamu kerjakan, kemudian nanti setelah kamu kerjakan, kamu upload di Google Form atau formulir yang sudah Bapak siapkan. Terima kasih pertemuan kali ini, mohon maaf apabila ada kurangnya, dan sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih.